Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Mania dengan NIM D1D024014 dari R001. Di sini saya akan mereview materi kuliah kita hari ini tentang pengangkutan, muat bongkar, dan penimbunan kayu. Jadi, materi ini membahas bagaimana perjalanan kayu dari hutan ke pusat distribusi kayu yang sudah ditebang dari tempat petak tebang atau sumber kayu harus dipindahkan ke tempat penebangan ke tempat penimbunan sementara atau TPN ke tujuan akhir tempat penimbunan kayu TPK, industri, dan pasar kayu dengan metode tertentu. Selanjutnya yaitu mengapa logistik hutan harus presisi, karena seperti yang ada di materi, sistem yang tepat akan mempercepat distribusi dan mengefisiensikan kegiatan. Bayangkan kalau jalurnya salah atau alatnya tidak pas, biaya bisa membengkak dan waktunya molor. Jadi tujuannya satu, memangkas waktu, tunda, dan mengoptimalkan biaya logistik secara keseluruhan. Dan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan. Dalam menentukan metode angkut ada banyak faktor yang harus dilihat, mulai dari kondisi alam seperti topografi, lokasi, luasan dan potensi hutan, tanah dan iklim, sampai kondisi sungai jika menggunakan jalur air. Selain itu, dilihat juga dari sisi profil komoditas, yaitu jenis kayu, jarak angkut, sistem pemanenan, dan dilihat dari sistem transportasi presisi, yaitu alam, komoditas, dan modal. Dan juga yang terakhir dilihat dari kapasitas eksekusi, yaitu modal, mobilitas, dan kapasitas angkut. Selanjutnya yaitu jalur pengangkutan kayu. Nah, untuk jalurnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan darat dan pengangkutan air. Pengangkutan darat terdiri dari truk dan trailer, loko dan lori, dan selanjutnya pengangkutan air terdiri dari rakit, ponton, tongkang, dan kapal. Materi selanjutnya yaitu pengangkutan darat menggunakan alat transportasi truk dan trailer. Untuk pengangkutan darat pakai truk dan trailer ada spesifikasi teknis yang harus diperhatikan. Pertama, soal topografi. Untuk jalan darat ini kemiringan jalannya maksimal hanya 10%. Kalau lebih curam dari itu biasanya tidak bisa dilewati atau berbahaya. Kedua, soal mobilitas. Keunggulan utama alat ini adalah mobilitasnya tinggi, sangat fleksibel, bisa menyesuaikan volume angkutan, bentuk kayunya, sampai kondisi jalannya. Jadi sangat praktis untuk mengangkut kayu dari area yang aksesnya cukup menantang tapi masih bisa dilewati roda. Selanjutnya itu pengangkutan darat menggunakan alat transportasi lokomotif dan lori. Nah, selain pakai truk, ada juga metode pengangkutan darat menggunakan lokomotif dan lori. Ini biasanya yang dipakai di dua kondisi hutan, yaitu di hutan jati yang tanahnya kering dan datar, atau di hutan rawa yang dibangun jembatan rel khusus. Untuk hutan jati biasanya dipakai lokomotif uap dengan kapasitas 20 lori per trip, sedangkan di hutan rawa pakai lokomotif diesel. Syarat utamanya sangat ketat, yaitu topografisnya harus sangat datar, maksimal hanya 3%, jadi jalurnya harus rata. Kelebihannya volume angkutnya bisa sangat masif atau besar, tapi kekurangannya jalurnya terbatas dan biaya pembuatan jalannya sangat tinggi. Selanjutnya, pengangkutan air menggunakan alat transportasi kapal laut. Metode ini termasuk metode yang sangat efisien karena biaya pembuatan jalannya Rp0 alias tidak perlu membuat jalan. Kita memanfaatkan sungai atau laut yang sudah ada. Ada dua cara, yaitu pertama, untuk kayu berat atau tenggelam biasanya dimuat di atas ponton lalu ditarik. Kedua, untuk kayu ringan
yang terapung bisa diikat jadi rakit. Nah, satu rakit itu volumenya bisa mencapai 6-10 meter kubik dan satu rangkaian bisa berisi sampai 30 rakit. Ini sangat hemat biaya dan kapasitasnya besar. Selanjutnya yaitu muat bongkar, definisi dan tahapan. Setelah soal alat angkut masuk ke proses muat bongkar. Definisinya yaitu kegiatan memindahkan kayu dari tanah ke atas alat angkut jarak jauh atau kegiatan memindahkan kayu dari tanah atau lapangan diangkut menggunakan alat lalu ditaruh di atas alat angkut. Tujuannya dua, supaya pemindahannya secepat mungkin dan supaya efektivitas kerja sebelum dan sesudahnya jadi lebih maksimal. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu sistem muat bongkar, tradisional dan mekanis. Dalam pelaksanaannya ada perbedaan besar antara sistem tenaga manusia dan tenaga mesin. Kalau pakai tenaga manusia biasanya hanya untuk kayu yang ringan dan kecil, tapi butuh waktu yang lama dan produktivitasnya rendah. Jika menggunakan tenaga mesin, produktivitasnya masif, mampu mengangkut beban sangat berat. Jadi untuk skala besar, mekanisasinya adalah kuncinya. Yang selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan saat pengangkutan kayu. Agar semua kegiatan ini berjalan efektif, ada 5 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, lokasi, tempat muat bongkar TPN atau TPK. Yang kedua, ukuran kayu, dimensi batang yang ditangani. Yang ketiga, alat, jenis darat atau air atau mekanis. Yang keempat, kapasitas alat angkut seperti volume lori, truk atau rakit. Yang kelima, kapasitas alat muat seperti daya angkut krem atau loader. Efektivitas logistik kayu bukan hanya tentang kecepatan kendaraan, melainkan sinkronisasi mutlak antara kapasitas angkut, daya muat bongkar atau realitas medan alam. Selanjutnya yaitu penimbunan kayu atau fase akhir pemanenan. Definisinya yaitu kegiatan akhir pemanenan yang melibatkan pengaturan dan penumpukan kayu secara sistematis di TPK sebelum dipindahkan ke industri pengolahan. Kegiatannya meliputi penataan kayu yang sistematis. Penataannya harus sesuai ukuran, kualitas atau mutu dan jenis kayunya. Tujuannya supaya nilai jual kayu bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Selanjutnya, perbedaan fokus aktivitas TPN dan TPK. Penting juga kita tahu perbedaan TPN dan TPK. TPN atau tempat pengumpulan kayu itu lokasinya di dalam hutan, fokusnya ke efisiensi logistik, tujuan supaya kayu mudah diangkut keluar hutan. Sedangkan TPK atau tempat penimbunan kayu fokusnya ke optimasi nilai dan pasar. Di sini kayunya disortir, diperiksa kualitasnya supaya siap dijual atau masuk industri dengan nilai terbaik. Slide yang terakhir yaitu rantai aktivitas penimbunan di TPK. Di TPK sendiri alur kerjanya sangat detail, mulai dari pembongkaran lalu pengukuran atau scaling untuk tahu volume akurat. Kemudian ada trimming atau pemotongan ujung supaya rapi. Lalu pengkaplingan yaitu pengelompokan berdasarkan jenis dan mutu. Dan yang terakhir, pemberian kode sebagai identitas supaya mudah dilacak oleh industri dan pasar.